Saudaraku, Anda pasti senang mendengar kata pemulihan. Siapakah yang dipulihkan? Kalau kita melihat yang bernama Ayub, Ayub dipulihkan. Saya ketika membaca kisah Ayub memang itu tidak jemu-jemunya kita melihat dan merenungkan, membaca bagaimana sebenarnya kisah Ayub yang bisa dipulihkan oleh Tuhan. Keluarganya berantakan, istrinya mengatakan kepada Ayub, udahlah ngapain lagi kamu menyembah Tuhanmu. Demikian juga dia sakit. Tetapi hari ini saya mau menceritakan betapa luar biasa, betapa dahsyat Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana pemulihan Ayub. Kalau kita belajar dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10a, firman Tuhan katakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kita perlu memahami bagaimana Ayub dipulihkan. Apa kaitannya dengan sahabat-sahabatnya? Sudah barang tentu ketika Anda memahami yang namanya sahabat itu, pastilah mendorong, pastilah mensupport, pastilah yang namanya memberikan semangat. Tetapi kalau kita pelajari apa yang terjadi, yang dialami oleh Ayub, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Maka Alkitab melaporkan bahwa pada waktu Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, di situ terjadi pemulihan. Ayub punya alasan kenapa dia harus kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Dia punya alasan, tetapi apakah dia masuk di dalam kekecewaan itu? Nah, mari kita lihat poin-poin yang saya sampaikan. Bahwa sahabat Ayub ini, yang pertama dia itu tidak dapat dipercaya. Anda bisa bayangkan ada seorang sahabat yang tidak dapat dipercaya. Padahal itu sahabat. Ketika sahabat Anda, sahabat Ayub tidak bisa dipercaya, mau bagaimana? Mau curhat kepada dia pun sudah tidak bisa. Karena apa? Karena sudah tidak dipercaya lagi. Nah, oleh karena itu kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Ayub, sehingga dengan demikian kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Dari mana kita tahu bahwa sahabat Ayub ini tidak dapat dipercaya? Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 6 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap. Anda bisa mendengar, Anda bisa merenungkan, membaca firman Tuhan yang saya sampaikan ini, bahwa sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya tidak dapat dipercaya. Kalau ada sahabat saudara yang sudah tidak dapat dipercaya, maka apa yang terjadi? Anda tidak akan mungkin cerita sesuatu kepada dia karena dia sudah tidak dapat percaya. Kalau Anda misalnya nitip uang, maka uang Anda akan berkurang karena sudah tidak dapat dipercaya. Tapi kalau Anda misalnya nitip perkataan, maka akan dilebih-lebihin, ditambah-tambahin karena dia sudah tidak dapat dipercaya. Jadi yang pertama bahwa sahabat-sahabat Ayub ini tidak dapat dipercaya. Lalu yang kedua, sahabat-sahabatnya Ayub ini mencela dia. Anda bayangkan seorang sahabat bisa mencela sahabatnya, yaitu Ayub. Dia mencela.
Seharusnya seorang sahabat, dia bisa mendampingi pada waktu dia susah, pada waktu ada persoalan, pada waktu ada pergumulan, pada waktu dia sakit, dia mensupport. Tapi ini namanya sahabat Ayub ini mencela malah. Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini firman Tuhan katakan begini. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabat kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Anda bisa bayangkan bahwa sahabatnya bisa dijadikan menjadi barang dagangan. Ia mencela, saudara. Jadi dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, itu sahabatnya itu dianggap menjadi barang dagangan. Barang dagangan. Jadi artinya barang dagangan itu dijual, pakai namanya, ya pokoknya segala macam lah namanya barang dagangan itu. Dan itu sahabat-sahabatnya Ayub itu mencela Ayub. Anda bisa bayangkan betapa Ayub ini mengalami pergumulan, persoalan yang begitu berat. Tapi ending daripada cerita ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Ayub. Dan apa yang terjadi atas sahabat-sahabat Ayub ini. Kalau kita mempelajari, nanti Tuhan murka kepada sahabat-sahabat Ayub ini. Sahabat-sahabat Ayub ini harus rekonsiliasi, harus pemulihan dengan Ayub. Tapi sebelumnya kita melihat dulu poin yang ketiga, sahabat-sahabat Ayub ini itu mengatakan Ayub itu sebagai apa? Sebagai pembual. Ayub banyak mulut. Anda bisa bayangkan bahwa sahabat Ayub ini berkata bahwa kamu ini banyak ngomong. Kamu ini pembual. Kamu ini banyak mulut. Padahal mulutnya Ayub cuma satu. Tapi sahabatnya bilang bahwa kamu ini sebagai pembual. Banyak mulut. Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-11 ayat 2 sampai 3 firman Tuhan katakan, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang yang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-ngolok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Nah, inilah sahabatnya Ayub. Sahabatnya Ayub ini namanya Jofar. Kamu ini Ayub, banyak mulut kamu pembual. Anda bisa bayangkan, ya mungkin pada waktu Ayub lagi jaya-jayanya, ada banyak teman, banyak orang yang dekat. Tetapi setelah dia mengalami musibah, mengalami sakit penyakit, malah yang tadinya sahabatnya itu malah ngomongin Ayub, dikatakan pembual, dikatakan banyak mulut. Coba Anda bayangkan kalau ada sahabat Anda yang dulunya baik, lalu dia menjatuhkan Anda, lalu dia mengata-ngatai Anda, mengatakan Anda banyak mulut sebagai pembual. Bagaimana perasaan Anda? Tapi saya kagum, saya bisa menceritakan bagaimana pengalaman Ayub pada akhirnya nanti. Kita belajar dan Anda tetap mendengarkan firman Tuhan. Karena pada akhirnya nanti pada waktu Anda mendengar apa yang dilakukan oleh Ayub dan apa terjadi kepada sahabat-sahabatnya Ayub, nah kita akan melihat.
Nah sekarang saya lanjutkan pada poin yang keempat. Sahabatnya ngomong begini, yang lemah kau kuatkan, tetapi sekarang kamu yang kena masalah. Kalau selama ini yang lemah kamu kuatkan, ya buktinya sekarang kamu punya masalah. Nah kalau kita lihat dalam Ayub pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang ditimpa, dan engkau kesal dirimu karena engkau terkejut. Nah Anda bayangkan kalau dulu nih kamu suka ngomong, menguatkan orang, meneguhkan orang. Dan dengan kata-katamu orang boleh dikuatkan. Dengan kata-katamu orang bisa dibangunkan oleh karena kata-katamu. Nah sekarang kamu yang kena masalah. Kata sahabatnya. Ini sahabatnya ini namanya adalah Elifas. Kalau tadi Zofar, nah sekarang Elifas. Ngomongin begitu. Ini menurut saya kira-kira ini ada yang bernama sahabat bisa ngomongin gitu. Ya kalau mungkin bahasa hari-harinya, oh selama ini kamu mendoakan orang, selama ini dengan kata-katamu bisa membangkitkan semangat orang. Nah sekarang loh, kamu yang kena masalah. Keluargamu berantakan, kamu kena sakit penyakit, kena borok nih. Mau gimana lu yuk? Ya kira-kira begitulah. Tapi mari kita lihat. Ending dari cerita ini akan memahami betapa luar biasanya pengalaman Ayub yang bisa kita contohi dalam kehidupan kita. Mungkin Anda punya masalah hari-hari ini belum seberat Ayub. Anda sudah putus asa. Anda sudah tidak mau lagi berdoa. Anda sudah menyalahkan Tuhan. Anda sudah tidak mau lagi baca firman Tuhan. Tapi mari belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nih makanya nih, kalau punya sahabat, kalau orang lagi jatuh nih, jangan suka ngomong yang gak benar. Jangan suka nambah-nambahin kata-kata Anda. Anda lihat Tuhan murka terhadap sahabatnya Ayub. Karena apa? Karena dia bilang kamu ini berkata nggak benar. Jadi murka Tuhan kena kepada siapa? Sahabat-sahabatnya Ayub. Jadi belajar dari pelajaran ini, saudaraku, jangan sampai kita kena murka Tuhan karena ngata-ngatain orang, nggak berkata benar tentang Tuhan. Tapi Ayub berkata benar tentang Tuhan, tapi sahabat-sahabatnya ini malah jatuhin Ayub. Saudaraku, jangan sampai kita kena murka karena kita tidak berbicara benar tentang Tuhan, tidak seperti Ayub. Jadi sahabat-sahabatnya suka ngegosip, suka ngata-ngatain, suka ngibulin orang. Jadi kalau tidak ngegosipin rasanya kok nggak bisa tidur gitu. Ini kan luar biasa ini. Jadi dari pelajaran ini kita bisa melihat apa pesan Tuhan terhadap sahabat-sahabat Ayub
karena tidak berkata benar. Ini pesan Tuhan, ini penting. Apa kata Tuhan? Pada waktu sahabat-sahabatnya tidak berkata benar, maka Tuhan berpesan. Dia katakan apa? Kepada sahabat-sahabatnya. Kita lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat 8 sampai 9. Tuhan berbicara apa? Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Jofar orang Nama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Anda bisa bayangkan pada waktu sahabat-sahabatnya Ayub ngegosip nih, nggak berkata benar, maka Tuhan bilang, kamu nih bawa persembahan nih. Kalau ibaratkan kata di sini bawa nih 7 ekor lembu jantan, bayangkan berapa puluh juta tuh. Tapi dibilang sama Tuhan, kamu lakukan itu dan minta doa dari Ayub. Karena hanya doanya yang aku dengar. Minta doa dari Ayub. Nah, dulu ada pernah seorang ibu ngomong begini, Pak Karo, maafin saya, mulut saya bentol-bentol nih. Karena saya ngomongin Bapak. Maaf ya Pak. Jadi minta tolong Bapak doakan saya, mulut saya udah bentol-bentol nih. Saya minta maaf nih Pak. Nah, orang sudah minta maaf, ya kita harus nerima dong. Jangan sampai kita itu biarin aja, tahu rasa dia. Ya jangan begitu. Nah, pada waktu dia nelpon minta maaf, maka yang terjadi saya bilang saya maafin. Lalu dia bilang desak saya, Pak minta tolong doakan dong saya. Nah, saya bilang Tuhan ampuni dia, karena dia sudah mengata-ngatai, ngegosipin hambamu, ngegosipin saya. Ampuni dia, sucikan dia, basuh dengan darahmu. Dan sekarang saya berdoa Tuhan, kau yang sembuhkan, pulihkan dia, supaya Tuhan sembuhkan dari bentol-bentol, dari sakit yang ada di mulutnya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Besok harinya Pak Garo terima kasih. Ini mulut saya nih udah berangsur-angsur, pulih, nggak bentol-bentol lagi. Nah itu. Jadi saudaraku, ketika Anda pernah ngomongin seseorang, ngomongin hamba Tuhan, ini segera, dan apa yang dikatakan Tuhan kepada sahabat-sahabatnya Ayub. Kamu datangin Ayub, ngomong sama dia, minta didoain, minta maaf. Prakteknya gimana dengan kehidupan kita? Kalau ada di antara saudara yang pernah ngomongin hamba Tuhan, udah langsung minta maaf. Kalau dia jauh, ya telepon aja udah. Jangan gengsi. Kalau gengsi itu makan biaya. Apalagi kalau Anda tahu bahwa orang itu orang yang diurapi oleh Tuhan, jangan coba-coba ngomongin. Nenek bilang berbahaya, nenek bilang berbahaya. Kan mungkin Anda melihat yang namanya Ayub, wah ini kadang-kadang menghakimi kan, wah salah Ayub nih. Buktinya dia sakit penyakit begitu, borokan dia, buktinya keluarganya. Tapi Tuhan bilang, aku murka terhadap sahabat-sahabat Ayub ini.
Nah, puji Tuhan banget, ternyata sahabat-sahabatnya Ayub ini melakukannya seperti firman Tuhan. Sahabat-sahabatnya itu datang kepada Ayub. Lalu yang berikut kata Tuhan, minta doa, didoakan nih. Lalu sahabat-sahabatnya Ayub melakukan seperti itu. Karena Tuhan bilang kepada sahabat-sahabat, hanya doa Ayub yang aku dengar. Doa kamu nggak akan saya dengar karena kamu kerjanya ngegosip terus, ngegosipin Ayub. Aku nggak dengar doa kamu. Itu kata Tuhan. Ya mau tidak mau. Ya karena ini pesan Tuhan jelas kepada sahabat-sahabatnya Ayub. Wah, segera datang minta ampun, minta maaf sama Ayub. Lalu suruh doakan. Nah, saudaraku, sama halnya pesan Tuhan ini bagi kita, siapapun kita yang pernah ngomongin yang benar, pernah ngomongin hamba Tuhan, bertobatlah. Jangan gengsi. Kalau Anda diingatkan Tuhan, segeralah nelpon dan minta maaf, minta didoakan. Ini kan prinsip firman Tuhan, minta didoakan. Udah gak lagi bertahan ya, emangnya cuma lu aja yang benar. Nggak gitu. Tapi minta ampun, datang sama Tuhan. Nah, dulu pernah ada yang ngomong begini. Saya ngajar tentang pengampunan penuh. Waktu ngajar tentang pengampunan penuh, lalu saya bilang begini. Ketika nanti saya selesai ngajar ini, Anda langsung praktek. Mungkin Anda bisa minta maaf sama orang tua, atau siapa yang pernah Anda sakiti, Anda benci, ngomongin dia, ngata-ngatain Anda. Mulai lewat telepon, minta maaf, kalau dia jauh, minta maaf. Saya bilang, nggak mungkin Anda datang, karena Anda mengikuti pelajaran saya. Lalu dia bilang begini, Pak, saya ini katanya, waktu saya minta maaf, lalu dia orang itu marah-marah sama saya, kamu begini-begini sama saya, kamu keterlaluan gitu. Tapi saya dengar aja Pak, tadinya udah mau panas juga tapi saya dengar. Tapi saya selalu berkata, saya minta maaf, maafkan saya maafkan saya. Akhir-akhirnya Pak katanya, dia nangis, saya juga nangis katanya. Dia melampiaskan kali ya Pak. Iya betul. Nah, lalu kami berdoa Pak. Udah berdoa, dia berdoa, saya berdoa, kami pulih Pak. Wah, lega banget Pak. Terima kasih ya Pak Karo. Saya sudah dipulihkan Pak. Terima kasih untuk pengajaran Bapak. Nah, begitu. Jadi kalau Anda mendengar firman Tuhan ini, kalau Anda sedang mengalaminya, segeralah pemulihan. Jangan gengsi. Lalu setelah sahabat-sahabatnya Ayub itu datang, minta maaf, rekonsiliasi, minta didoakan, karena Tuhan bilang hanya doa dia yang aku dengar. Maka apa yang dilakukan oleh Ayub? Di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan memulihkan Ayub. Harta bendanya dipulihkan 2 kali lipat. Jadi kekasih Tuhan, baik Anda yang selama ini yang menggosipin, ngata-ngatain hamba Tuhan, datang minta maaf, minta ampun, lalu engkau hamba Tuhan yang dikata-katai, lepaskan pengampunan, berkati dan doakan orang itu supaya orang itu dipulihkan, dilepaskan oleh Tuhan, dan Anda juga sebagai hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara
Dan saya percaya lewat kebenaran firman ini Anda dikuatkan, diteguhkan. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Yang Anda dengar pada hari ini, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kalau ada di antara umat-Mu yang selama ini senang ngegosip, senang ngata-ngatain orang, senang ngomongin hamba Tuhan, mari Tuhan ampuni, basuh dengan darah. Dan biarlah Tuhan hari ini lewat kebenaran firman-Mu, mereka boleh dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dan mereka segera pemulihan datang kepada orang yang pernah diomongin. Dan mereka mendoakan, saling mendoakan supaya mereka pulih. Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang masih mengeraskan hati, hamba-Mu berdoa, lepaskan, bebaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, terima berkat dari Bapa kita, dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.